likulli haulin minal amwali muqtahimi. Tanda kelahiran beliau yang luar biasa ya, itu ketika ibu, diceritakan di dalam kitab yang saya baca ini. Jadi ketika rasa melahirkan sudah muncul di beliau rasakan, Sayyidah Aminah, dan waktu itu Nabi itu lahir nggak ada orang, jadi bunda beliau itu dalam keadaan sendiri. Nah, Abdul Muthalib ayahnya itu sedang tawaf di Ka'bah, tepatnya waktu itu hari Senin. Tiba-tiba ada suatu keadaan yang membuat beliau ini takut, karena beliau melihat seakan-akan ada sayap burung berwarna putih itu ngusap dadanya Sayyidah Aminah, diusap begitu. Maka rasa takut ketika datang, ya namanya orang melahirkan pertama ya, langsung hilang rasa takut, dan rasa sakit ketika persalinan itu juga hilang semua. Dan ketika itu bundanya Nabi haus betul. Nah, tiba-tiba ketika itu ada wanita-wanita. Jadi ketika beliau dilahirkan itu ditemani oleh wanita surga, Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun, Sayyidah Maryam bundanya Nabi Isa, kemudian satu lagi 3 orang ditemani oleh ibunya Nabi Musa. Jadi bantu persalinan, diberi minum minuman yang warnanya putih sekali. Kemudian beliau minum. Ketika beliau minum, tiba-tiba ada cahaya yang mencuat sampai ke atas, yang memenuhi cahayanya itu sampai negeri Busra sana. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah beliau, hidayah yang beliau sebarkan akan menyeluruh, membentang timur dan barat. Yaumun, pada hari lahirnya Nabi, yaitu Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada hari itu tafarrasa fihil fursu annahumu, orang-orang Persia ya, jadi ada orang Persia itu sebenarnya kenapa mereka di orang Persia ini penyembah api mereka. Aslinya agamanya lurus, tapi lama-lama ketika kitab mereka itu dirubah-rubah oleh ulama mereka, pendeta mereka, ini mereka jadi sesat. Dan mereka itu penyembah api, dan mereka kalau kawin itu sedarah, bapak kawin sama anak gitu, paman kawin sama ponaan begitu. Ini bangsa, nama pahamnya namanya Zoroaster namanya. Ini orang-orang Persia. Jadi mereka punya leluhur, punya anak 10 orang, semuanya pemberani dan jago nunggang kuda. Maka dari keturunan 10 orang ini jadi orang Persia, makanya Faris. Orang Persia artinya ya Fursan itu, Faris itu penunggang kuda artinya itu. Makanya jadi Farsi ya. Karena penunggang kuda rata-rata mereka itu jago-jago. Ketika hari kelahiran Nabi, orang-orang Persia itu dapat firasat buruk. Dapat firasat buruk. Nanti dijelaskan di sini kenapa. Mereka mendapat berita dari dukun-dukun mereka. Mereka dapat berita firasat buruk bahwasanya negeri mereka Persia akan ditimpa. Qad unziru, mereka telah diberi peringatan lewat kejadian-kejadian yang terjadi di negeri mereka. Karena ketika pada tahun Nabi dilahirkan itu berdiri imperium besar namanya Imperium Sasaniyah namanya, atau Imperium Sasanid. Waduh, itu Masya Allah ngeri itu. Imperium itu lawannya ada 2, Imperium Persia, Imperium Rumania. Nah, kalau Roma nama pimpinannya Herakles atau Heraklius. Kalau orang sekarang bilang Hercules. Katanya anak dewa Hera namanya. Itu mereka suka dengan mitos-mitos aneh-aneh begitu. Kalau Persia namanya Kisra. Kalau Persia ini namanya Kisra. Nama kerajaannya Sasanid. Itu kalau rajanya duduk, mahkotanya itu 15 ton. Emas itu 15 ton digerek pakai rantai. Itu kalau putus itu rantai hilang. Jadi raja itu saking dikdayanya itu nggak bisa dilihat di raja karena ketutup sama mahkotanya. Dan di depannya itu membentang karpet yang dianyam dengan benang emas,
Dan di situ ada peta kekuasaan Persia dan ada gambar-gambar raja-raja Sasanid turun-temurun di situ tuh. Supaya dia ingat ini wilayah kekuasaan direbut oleh leluhur saya harus pertahankan. Pinggir-pinggirnya renda-rendanya itu permata-permata, intan-intan, berlian itu di samping itu. Makanya ketika zamannya Rustum itu ada sahabat namanya Ribai ibnu Amir. Ribai ibnu Amir itu diutus oleh Nabi untuk nemui Raja Persia, ya, Raja Persia. Saya utusan Nabi, bawa keledai, pedangnya pendek segini, taruh. Keledainya taruh situ. Oh, nggak mau saya, keledai saya ikut masuk. Hui, nggak boleh. Oh, kalau begitu saya pulang. Saya membawa surat dari Nabi nih. Masya Allah, jadi sahabat itu juga kendel sendiri itu, Ribi ibnu Amir itu. Terus Tuan Raja ini gimana ini? Kata Rustum, Rustum itu Perdana Menteri. Ben, melebu aja. Susah itu dihadapi yang begitu itu. Masuk. Keledainya dibawa, pedangnya pedang pendek, tombaknya ketika masuk, itu yang runcing itu nggak dibuat di atas, dibalik. Sik, dibalik, yang tajam di bawah, hingga itu karpet yang saya ceritakan tadi, itu lak. Itu batorik itu para pendeta-pendeta yang berbaris di samping itu dalam riwayat, ya Allah kok itu hadisnya itu ketika menjelaskan itu detail gitu. Ketika ditancap itu badan mereka ikut saking larangnya gue dincep nih karo sahabat ya. Ya Allah, sahabat ya. Terus itu biasanya raja itu kalau duduk begini ada bantal-bantal kecil itu. Nah, dia ambil bantal itu, kemudian dia ikat itu tali keledainya di situ. Terus lungguh. Yuh, Masya Allah, eram tenan ya. Yuh, Masya Allah, sahabat ini. Ini Persia ini diberi berita oleh dukun-dukun mereka bahwasanya mereka akan ditimpa bihululil buksi. Buksi itu apa? Buksi itu sebentar lagi akan terjadi malapetaka yang menimpa negeri ini. Wan nikomi, dan akan datang nikom, ya, musibah yang melanda negeri ini karena ada satu peristiwa yang luar biasa akan terjadi. Yaitu menyebarnya Islam, artinya Islam akan sampai ke wilayah itu dan semua Persia akan berubah menjadi negeri Islam. Pada waktu itu wabata Iwanu Kisra. Ya Allah, ini kalau saya cerita ini jadi panjang ini. Itu ketika jadi pada ini Persia ini baru maksudnya tertaklukkan pada zaman Sayyidina Umar, bukan zaman Nabi, tapi kelahiran beliau itu sudah menjadi pertanda dan menjadi berita dari dukun-dukun mereka orang Persia bahwasanya ini nggak lama lagi kita ini. Nabi wafat, ganti zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar rata sudah semua pembenaran karpet yang saya cerita tadi digunting-gunting itu oleh sahabat, dibagi-bagi, dibawa ke Madinah. Sayyidina Ali dapat paling pojok dijual 200.000 dirham. Ayo. Zaman Sayyidina Abu Bakar sudah dikirim orang itu. Sayyidina Abu Bakar ngirim orang ke sana, ketemu sama Rustum itu. Kami datang ke sini mau mengajak kalian orang Persia masuk Islam. Rustum bilang, kenapa kamu kok yakin sekali? Iya, kami ini bangsa Arab. Kami nggak tahu apa-apa dulu. Akhirnya Allah mengutus seorang nabi yang kami sangat mengenal nasab dan kebaikan dan kejujurannya. Dan semua yang beliau katakan, semua menjadi kenyataan. Beliau pernah bilang kami akan naklukkan sana. Kalah itu, sana sudah kalah. Nah, tinggal satu, ini, negeri ini. Itu sudah dibilang bakal takluk, ini belum ini. Makanya kami yakin aja. Masya Allah. Jadi berhadapan sama orang tuh membawa keyakinan. Terus Rustum tanya, memangnya yang kalian mau serukan tuh apa? La ilaha illallah. Mereka sebut tuh bareng. Oh, yang kami mau ajak kamu,
Kami mengajak kamu untuk mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kerajaan Persia itu goyang, gempa. Itu kata para ulama seperti pohon kurma ditiup angin. Setelah berhenti, itu Rustum tanya, kalimat apa itu? Nah ini yang kami akan bawa ke negeri kamu supaya orang di sini beriman dengan kalimat ini. Kalian kalau baca kalimat itu apa rumah kalian goyang? Gak pernah, baru kali ini juga begini. Baru kali ini. Masya Allah, sahabat ya. Wabata Iwanu Kisra, pada malam kelahirannya Nabi, karena Nabi itu lahirnya menjelang subuh. Makanya saya namanya Afrizan. Afrizan itu karena saya tuh lahir bertepatan dengan kumandang azan subuh. Pas Qubail subhi. Jadi Nabi itu lahirnya Qubail subh. Wabata Iwanu Kisra. Dan Nabi itu lahirnya hari Senin, ya, beruntung yang lahir hari Senin. Makanya wafat beliau juga hari Senin. Hijrah beliau juga hari Senin. Ya. Hijrah beliau juga hari Senin. Dan beliau itu lahir hari Senin tanggal 12. Siapa yang lahir tanggal 12? Satu. Nabi itu lahirnya bulan, kalau bulan April. Siapa yang lahir April? 1. 2. Nabi lahirnya April. Kalau hijriahnya Rabiul Awal. Bata Iwanu Kisra. Iwan itu tahu Iwan? Iwanu Kisra, ini kan Iwan. Iwan itu maknanya Iwan itu istana. Kang Iwan, istana. Itu bahasa sana itu. Iwanu Kisra. Kisra itu nama raja Persia. Kalau di Mesir namanya Fir'aun, kalau di Romawi namanya Heraklius, kalau di Persia namanya Kisra. Ketika itu Iwanu Kisra itu balkon bagian depan istana itu, bagian depan istananya si Kisra pada malam itu wahwa munsodiun, terjadi gempa hingga retak. Munsodiun itu artinya retak, retak. Dan di depannya Iwan itu ada tiang. Ada tiang menyangga balkon supaya nanti raja itu bisa melihat wilayah kekuasaannya. Nah, itu namanya Iwan atau surufat. Surufat itu balkon-balkon begitu. Jadi ini kalau di Yaman ada menara Muhdor ya, kalau di Burj Khalifah. Kalau Uni Emirat ya. Kalau di Emirat ada namanya Burj Khalifah, gedung tertinggi. Dulu namanya Iwanu Kisra. Saking megahnya Iwanu Kisra itu sampai orang-orang Persia mengatakan ini nggak akan goyang kecuali ditiup oleh sangkakala, malaikat Israfil baru goyang. Saking kuatnya itu. Jadi itu 20 tahun berdiri itu. Jadi buat Iwanu Kisra itu tingginya ada 100 zira. 100 zira itu kurang lebih 50 meter. 50 meter. Dan itu sudah berdiri kurang lebih 20 tahun lebih. Dan orang-orang Persia meyakini nggak akan hancur kecuali tiupan sangkakala yang bisa. Kalau orang nggak bisa. Dulu Harun ar-Rasyid pernah mau rubuhkan itu, tapi nggak jadi. Nah, pada zaman yang membangun Kisra yang di sini kan ini nama raja Kisra. Nah, Kisra yang dimaksud di sini Anushirwan namanya. Anushirwan, dia raja yang adil. Nah, ketika malam itu lahir, ketika malam kelahiran Nabi itu Iwanu Kisra itu goyang, retak. Hingga orang-orang Persia, ini kan nggak bisa hancur ini. Kok retak begini? Nah, ini pertanda ada sesuatu yang terjadi ini. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi goyang itu, glak. Kemudian gara-gara goyang itu balkonnya yang jumlahnya itu ada di sini diceritakan ada
Berapa yang hancur di sini? Ada 14. Jadi balkonnya itu rubuh karena roh. Gerak. Kalau iwannya bagian depan itu enggak. Kasyamli ashabi Kisra, sebagaimana retak juga keluarganya Kisra, ghairu multaimi, dan tidak akan pernah lengket selamanya. Maksudnya apa? Setelah zamannya Anusirwan, setelah itu Persia itu berantem terus itu sesama mereka itu. Jadi puncak masa kejayaan Persia hanya sampai Anusirwan si Kisra ini. Ya, setelah itu simbol ikon yang utama Persia itu retak, berarti di situ juga sebagai pertanda keluarga itu juga pecah belah dan retak. Jadi kalau Allah mau menghancurkan satu kekuatan, maka Allah akan buat keluarga, kekuatan itu akan berselisih. Makanya jangan berselisih. Nanti semua kekuatan itu lenyap, sing rukun. Ya. Maka ini tengkar. Dan saling bunuh satu sama lain. Sampai pada akhirnya itu 7 keturunan itu saling bunuh itu. Terutama ketika Nabi sudah diutus, ketika surat Nabi sampai ke tangan Kisra waktu itu dirobek, nggak sempat dibaca, cuman baca awal saja. Dari Muhammad kepada pemilik Persia. Loh, kok dia lebih dahulukan nama dia daripada saya? Dirobek, nggak dibaca. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, dan waktu itu di depan beliau ada utusan Persia. Raja kamu sudah mati. Ternyata betul, ketika dia pulang, dia pas pada waktu sedang duduk dengan Nabi itu, pas raja dia mati. Karena ketika Nabi tahu bahwasanya surat beliau dirobek, beliau berdoa, Allahumma mazzikhu kulla mumazzaq. Ya Allah, robek juga keluarganya seperti dia merobek suratku. Betul. Akhirnya itu di antara ceritanya itu dia ini dendam sama dia takut anaknya itu merebut kekuasaannya. Anaknya itu takut, ini anak saya akan merebut kekuasaan saya. Dia takut. Nah, tahu anaknya ini suka perempuan, itu obat kuat itu dicampur racun, ditaruh di tempat obat, gitu. Kemudian dia tunggu waktu-waktu bapaknya itu masuk memeriksa gudang pembendarahan. Ketika masuk ditutup dari luar, mati bersama hartanya. Akhirnya dia yang ganti bapaknya berkuasa. Pas dia bersenang-senang, dia lihat botol, obat kuat, minum, mati sekalian juga. Jadi terus hancur semua. Jadi raja bentar, mati. Kena doanya Nabi. Kalau mazik hukullahu mazab. Kasyamli ashabi Kisra ghairu multaimi. Kemudian tak tutup terakhir, mana tadi? Wan naru khamidatul anfasi min asafin. Sementara api yang disembah 1000 tahun. Jadi api di sini maksudnya api yang disembah oleh orang-orang Persia, namanya Narul Fars. Api ini nggak pernah padam, disembah sudah beribu-ribu tahun. Dan malam kelahiran Nabi itu padam, 1000 tahun nggak pernah padam. Malam Nabi lahir, hilang. Jilat kobarannya itu hilang. Tinggal arangnya saja yang masih merah. Jadi malam kelahiran Nabi langsung api yang disembah oleh orang Persia 1000 tahun itu langsung ketika itu padam. Tapi di sini oleh Musannaf itu indah anunya. Wan naru khamidatul anfas. Api yang disembah 1000 tahun itu kehabisan nafas gitu. Itu kehabisan nafas. Tapi ini kan nyindirnya halus ini. Jadi pakai rasa ya, khamidatul anfas. Padam nafasnya. Kenapa? Min asafin. Ya, sedih dia anhu karena sudah datang, sudah nggak ada jatah untuk disembah lagi gitu maksudnya. Sudah lahir sang Nabi yang mulia udah nggak bisa disembah lagi, padam langsung padam. Tapi akan nyala lagi karena baranya masih ada. Tapi malam itu padam. Ini pertanda bahwasanya dia tidak akan lama lagi akan disembah. Jadi dia nafasnya kayak wong kena
koron gue loh. Senyap klub. Nah, khominatul anfas min azafin alai. Kemudian wan nahru. An-nahru di sini maksudnya sungai Furat. Sungai Furat tiba-tiba sahil ain. Yang biasanya ngalir langsung berhenti. Nggak bisa ngalir. Bayangkan ada air yang bisa mandek. Malam ketika Nabi lahir itu berhenti. Kenapa? Min sadami. Ya, ini min sadami ini saking sedihnya. Orang tuh kalau sedih nangis kan? Ada waktu saking sedihnya tuh nggak bisa nangis. Jadi saking sedihnya ini nahrul sungai Furat nih air matanya nggak ngalir lagi gitu loh maksudnya. Ini sastra ya. Ya, jadi beliau menggambarkan kesedihannya air sungai Furat itu berhenti ngalir sebagaimana puncaknya kesedihan kalau air mata itu sudah nggak ngalir lagi. Kalau masih ngalir berarti masih. Kalau sudah mentok itu nggak ngalir. Yang ngalir itu darah masalahnya. Wallahu ta'ala alam.